Ya, selamat malam. Selamat malam. Bisa terdengar ya, Pak ya? Ya, Dengar, yang Pak. saya hormati dan muliakan Bapak Ketua Majelis Syuro PKS, Bapak Habib Dr. Haji Salim Segaf Al-Jufri, yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI sekaligus juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, dan juga yang saya hormati Bapak Presiden PKS, Bapak Haji Muhammad Sohibul Iman, Bapak Doktor, keluarga besar PKS, dan para narasumber yang hadir secara online di malam hari ini. Saya diminta untuk memberikan seperti renungan atau refleksi terhadap tema mensyukuri kemerdekaan dan kebersamaan di tengah pandemi COVID-19. Tentu menjadi kesukacitaan sendiri bagi saya boleh berada dan memberikan refleksi terhadap tema ini di tengah-tengah kesukacitaan besar kita dalam merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan untuk itu supaya 7 menit saya tidak berlebihan, saya coba untuk memulai dengan bahwa ketika bersyukur diambil dalam tema ini sudah sangat pas, sudah sangat cocok bagi saya ketika kita bisa berada di tahun 2020, yang artinya 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita perlu mendasari semuanya itu atas dasar syukur kepada zat yang ilahi itu. Bersyukur sebagai warga negara bangsa karena Indonesia sendiri sebagai sebuah entitas baru, negara bangsa pada 17 Agustus 45. Bukan karena kebetulan. Ada perjuangan diakui oleh anak-anak bangsa untuk menuju kemerdekaan itu, namun campur tangan yang maha kuasa itu yang menentukan segala perjuangan itu. Karena bisa jadi oleh karena selembar naskah saja, oleh karena bensin atau apa yang terjadi pada waktu itu, kecelakaan sedikit saja bisa saja menggagalkan proklamasi kemerdekaan kita. Namun karena atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, sebagaimana para pendiri kita akui di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituliskan oleh para pendiri pada 18 Agustus 1945, disepakati bersama bahwa tidak lain tidak bukan oleh karena berkat yang maha kuasa saja kita bisa ada sebagai sebuah entitas baru, fenomena baru, yang dahulunya adalah wangsa-wangsa yang terpecah-pecah oleh karena perbedaan-perbedaan, keniscayaan akan keberagaman kita dipersekutukan, kita dipersatukan sebagai anak bangsa. Yang kedua, bahwa bisa ada hingga 75 tahun ini, meski tergolong muda dibandingkan negara-negara lain, seperti yang dikatakan tadi Pak Kiai dan juga Pak Presiden PKS, bahwa ini oleh karena kita masih berpegang pada Pancasila. Di negara-negara lain di dunia ini tidak ada yang memiliki fenomena ini. Sebuah berkat pula dari Yang Maha Kuasa, kita memiliki Pancasila ini, dan itu yang membuat kita berpegang dan berpijak pula di atas segala perbedaan yang kita miliki. Baik perbedaan status, perbedaan identitas, perbedaan juga pandangan, ideologi, perbedaan juga di bagian-bagian lainnya yang kita miliki. Karena sekali lagi, berbeda itu adalah niscaya, yang adalah juga berkat atau berkah rahmat dari Yang Maha Kuasa. Saya melihat pula bahwa di tengah-tengah kemerdekaan kita, di 75 tahun ini, kita juga tidak lepas dari catatan-catatan positif, bahwa ada banyak pembangunan yang sudah bertambah-tambah secara positif. Namun di balik itu juga ada krisis-krisis yang masih menjadi PR bagi warga bangsa ini, warga negara bangsa ini. Paling tidak di PGI sendiri kami melihat bahwa krisis kebangsaan sudah menjadi PR berapa dekade terakhir, yang tidak luput dari program-program pemerintah juga, namun ternyata seiring dengan kemajuan zaman, krisis ini ternyata juga semakin akut. Namun syukur oleh karena kebaikan-kebaikan kita semua, kita bisa berada dan beranjak di 75 tahun ini,
Oleh karena bersama-sama pula kita menghadapi krisis itu. Walaupun di balik itu semua, kita memiliki PR yang besar itu. Ada segregasi pengkotak-kotakan yang semakin jelas. Dan kami sangat senang bahwa PKS menunjukkan eksistensinya dan juga suaranya sebagai anak-anak bangsa yang turut menggumuli krisis kebangsaan ini dengan coba merangkul kembali kotak-kotak atau keterpecahan tadi, mengingat kita kembali kepada hitohnya sebagai sebuah negara bangsa yang ada dalam kepelbagaian, Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan kita bersama ke depan akan mengupayakan keterpecahan ataupun pengkotak-kotakan itu dengan beragam upayanya. Yang kedua, kita juga menghadapi krisis ekologi yang nyata-nyata hingga saat ini oleh karena banyak kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan sumber daya alam, termasuk juga tentang entitas masyarakat adat yang tinggal di dalamnya sebagai habitusnya, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam identitas mereka. Mereka mengalami krisis ekologi ini dan juga oleh karena banyak kontribusi warga-warga negara bangsa yang ternyata memang abai terhadap persoalan ini. Terutama kita yang ada di perkotaan yang ternyata juga banyak mengeksploitasi daerah-daerah yang selama ini dianggap banyak mengalami kerusakan, tapi ternyata banyak diinisiasi atau dilakukan oleh orang-orang yang ada di perkotaan sendiri. Yang berikutnya, di tengah krisis itu kita juga menghadapi tantangan era digitalisasi. Dan pandemi ini bersama-sama membuka mata kita bahwa era digitalisasi ini tak terelakkan. Bahkan menjadi portal bagi kita untuk menuju akselerasi untuk bisa merespon, beradaptasi pula dengan era digitalisasi. Kita bersyukur dengan adanya digitalisasi ini juga, di malam hari ini dari seluruh penjuru bangsa ini, dan saya yakin juga ada yang berada dari luar negeri, para kader PKS bisa bergabung dan boleh bersama-sama merayakan, mensyukuri dalam malam tasyakuran dan doa bersama bagi bangsa di tengah-tengah kemerdekaannya yang ke-75 ini. Ini tidak luput dari tantangan era digitalisasi, terlihat positif, namun di balik itu juga ada banyak ancaman yang bisa merenggut kehidupan warga masyarakat yang tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ini. Oleh karena kesempatan-kesempatan mereka, oleh karena persoalan ketidakadilan, oleh karena juga berada jauh dari pusat-pusat di mana infrastruktur boleh memadai di daerah-daerah lainnya. Dan pandemi ini menjadi PR kita pula di tengah-tengah krisis dan tantangan tadi untuk bersama-sama bagi kita paling tidak dalam 1-2 tahun ke depan bergandengan tangan dan coba untuk mengedepankan keselamatan bangsa dan juga bagaimana kita bisa mengatasi krisis ekonomi yang begitu akut juga sejalan dengan krisis-krisis lainnya, sehingga kita bersama bergandengan tangan dan boleh bersama-sama memenangkan perjuangan kita melawan musuh baru bangsa ini, yaitu pandemi COVID-19. Musuh selain musuh baru ini, kita juga menghadapi musuh-musuh lainnya tentunya, tapi yang di depan mata saat ini, yang sudah mengancam jiwa kita, mengancam kehidupan bersama kita, bahkan ekonomi kerakyatan kita juga, itu yang harus kita gumuli bersama dengan bergandengan tangan. Nah, sejauh ini PGI sudah juga berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah, dan juga dengan lembaga-lembaga lintas iman untuk membangun dan merespon supaya bangsa ini boleh bangkit kembali menjadi Indonesia yang maju di tengah-tengah krisis-krisis yang ada. Dan catatan saya, untuk itu semua ini menjadi tanggung jawab kita bersama yang tinggal di rumah bersama ini. Tidak ada penumpang di sini, tidak ada penyewa di sini. Selagi kita sebagai warga negara bangsa ini, tanggung jawab kita untuk bersama-sama membangunnya dan juga menjamin keberlangsungannya hingga menuju Indonesia emas dan seterusnya. Yang kedua, bahwa sebagai bagian keluarga besar PKS dan kita semua yang bermitra sebagai mitra kritis di dalamnya, perlulah kita mengedepankan pendidikan politik kebangsaan, bukan lagi politik-politik yang berbau dengan identitas secara primordial yang mengkotak-kotakkan kita. Politik kebangsaan, politik berwawasan Pancasila itu menjadi satu keharusan, satu kebutuhan agar terjaminnya kebersamaan kita sampai dengan tahun-tahun yang ke depan. Yang berikutnya,
Saya juga melihat bahwa perlunya ruang-ruang perjumpaan dan dialog di antara kita. Saya sangat berharap PKS bisa memberikan, menyajikan, menghadirkan ruang-ruang perjumpaan itu di antara keperbagaian itu. Sehingga apapun isu-isu yang kita angkat, baik krisis ekologi yang sudah sangat akut tersebut, krisis kebangsaan, dan krisis-krisis lainnya menjadi dasar dialog, dasar perjumpaan kita. Dan kita semakin mengenal satu sama lainnya. Semakin mengadakan kehidupan yang semakin toleran, bukan hanya sebagai teori semata. Berikutnya catatan saya, poin berikutnya keempat, bahwa keadilan bagi kelompok-kelompok rentan dan terabaikan selama ini yang memanusiakan manusia juga menjadi satu keharusan. PKS sebagai partai yang menggunakan diksi keadilan dan kesejahteraan ya masyarakat warga bangsa ini, keadilan itu adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi kita semua, terutama yang selama ini diabaikan, selama ini yang dianggap rentan, selama ini yang terburuk, terbelakang, terluar dan sebagainya, itu menjadi prioritas kita. Agar ke depan gerakan bersama membangun bangsa ini tidak dirasakan hanya di dalam lingkaran-lingkaran orang-orang yang berkepentingan di ring 1, ring 2, ring 3, tapi juga teman-teman yang berada di luar-luar jangkauan atau yang selama ini diabaikan itu. Catatan saya sebelum terakhir, ada kesejahteraan masyarakat yang perlu kita kuatkan, yaitu penguatan ekonomi, peningkatan kesehatan, dan pendidikan. Pendidikan jarak jauh saat ini menjadi PR yang belum terpecahkan, sekalipun ada banyak upaya yang dibahas oleh banyak ahli, namun ternyata akhir-akhir ini juga masih meninggalkan pertanyaan besar, seberapa efektifkah dan seberapa jauhkah kita akan bertahan dengan model pendidikan yang sedang kita upayakan sekarang. Dan kiranya keluarga besar PKS juga bisa berkontribusi untuk menyumbang saran, memberikan sesuatu di dalam dunia pendidikan, ekonomi, dan kesehatan warga bangsa ini untuk semakin lebih baik lagi. Yang terakhir catatan saya adalah bahwa dengan menuju ledakan angkatan muda atau bonus demografi yang akan kita hadapi bersama, di tengah-tengah masa pandemi ini juga tidak terelakkan. Lebih-lebih oleh karena ketika orang banyak berada di rumah, regenerasi atau reproduksi manusia juga semakin bertambah saat ini. Terlihat dari data yang ada. Dan untuk itu, ini menjadi prioritas bagi kita juga, secara simultan mendorong warga bangsa untuk dapat beradaptasi dan merespon situasi ini, baik kaum milenial, kaum-kaum yang baru-baru dilahirkan ini, untuk dipersiapkan untuk menuju era digitalisasi yang semakin berkembang ke depan. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Terima kasih dan salam dari keluarga besar PGI.